Oke, friend. Ketemu lagi di channel Bang Santo. Kali ini dalam acara silaturahmi ke ini adalah tokoh legendaris. Ini adalah pejuang olahraga di Kecamatan Ambulu. Namanya Pak Budi Sutrisno. Oke, friend. Saya dari Pak Budi Sutrisno ini banyak pelajaran. Karena beliaunya ini guru saya yang tidak formal. Jadi Pak Budi saya curi ilmunya sejak tahun sekitar mungkin 80-an. Waktu itu ketika klubnya Pak Budi, klub voli namanya Porta, mengalahkan klub elit di kawasan Ambulu, Jaguar. Di lapangan voli Perhutani Ambulu. Jaguar itu tim yang menurut saya tim yang bukan main-main. Tim yang luar biasa. Tetapi bisa dikalahkan oleh tim desa, ya, desa. Tutul itu desa. Desa, tetapi bisa mengalahkan tim elit kota waktu itu. Menurut saya ini yang luar biasa. Dan waktu itu saya lihat orangnya luar biasa gitu loh. Jadi orangnya klubnya satu saudara. Yang satu saudara berapa orang Budi? Porta itu? Pak Toto yang paling tua. Terus Pak Sutio. Yang main Pak Sutio kan enggak main. Oh, saya sendiri. Tertua Pak Toto. Terus Pak Budi, Bambang. Pak Bambang, Sutris. Pak Sutris itu sepupu ya? Sepupu. Ya, oh ya sepupu Mas Sutris. Terus Suhut. Pak Suhut itu saudara? Bukan, itu orang luar. Oh, tapi waktu itu rasanya waktu ngalahkan tuh Pak Toto apa Pak Suhut? Pak Toto juga, Pak Sutio juga pemain. Oh, Pak Toto main? Main. Oh. Toto, Sutio, saya, Bambang lho, papat, Sutris 5. Pak Sutris. Lu Terus Suhut. Suhut. Cuma podo karo pemain musik Kus-plus itu ya? Kus bersaudara. Terusnya kan Muri itu. Yon Kuswoyo, Yon Kuswoyo. Oke. Gitu. Ya, jadi Pak Budi ini tokoh legendaris. Kalau untuk saya ini guru saya. Karena semua orang tanggap guru, semua tempat tanggap sekolah. Jadi hari ini saya juga tetap saya manfaatkan sebagai sekolah, Pak Budi saya manfaatkan sebagai guru. Jadi guru saya tahun 80, guru tidak formal. 80. Luar biasa Pak Budi ya. Nah cuman ini saya kesini tadi ya Pak Budi. Dengar Pak Budi katanya sakit gitu loh. Makanya saya begitu dengar berita itu dari Pak Giri, saya langsung ke sini. Ya walaupun saya kesininya wis pokoknya dengar langsung ke sini gitu aja. Dengarnya di bengkel sepeda. Saya nanti di bengkel sepedanya Mbak Parman. Saya ini kan mainan sepeda, Pak. Jadi ya akhirnya ketemunya orang saya banyak di bengkel gitu. Jadi saya ini MPP, Pak. Kurang 6 tahun. MPP kurang 6 tahun. Jadi besok kalau saya udah pensiun, aku wis gak wis sudah biasa dengan masa-masa kebebasan gitu. Jadi saya dulu disiplin, tertib, teratur dan sebagainya. Saya sekarang udah belajar mulai tidak disiplin, mulai tidak tertib, mulai tidak teratur. Soalnya nanti pada kehidupan masyarakat yang sebenarnya itu apa ya? Kita juga nanti ndak harus jam 7, ndak harus jam sekian gitu loh. Kalau itu malah bebas. Jadi kita boleh beraktivitas sejak sebelum subuh. Kalau dinas kan ndak boleh, Pak. Belum subuh ya nggak oleh. Siapa yang diulang? Jadi saya justru besok itu akan beraktivitas lebih dari ketika dinas. Jadi sebelum subuh kita harus beraktivitas, kita harus bangun pagi, sholat tahajud, mandi, sholat subuh, setelah itu beraktivitas. Nah ini bersih-bersih nyapu. Oke, itu ibadah. Ibadah, tujuannya ibadah keluarga. Ya ini Pak Budi, saya terima kasih atas keteladanan jenengan. Jenengan ini dakwahnya menurut saya bilhal. Jangan enggak pernah ngomongin saya, wah olahraga, enggak pernah seperti itu. Tapi Pak Budi olahraga, Pak Budi main voli, Pak Budi punya prestasi, saya ngikutin. Jadi jenengan ini sudah insya Allah dapat ini kebaikan dari ilmu yang jenengan berikan keteladanan kepada saya. Jenengan punya ilmu voli, saya ikuti, aku ndelok jenengan seneng Pak Budi. Jenengan orangnya gagah, hitam, gagah, kalau udah di lapangan tuh koyok singo.
Yo seje Pak. Nah begitu main kudu harus garang. Gitu ya, Di luar lapangan biasa. Sahabat. Jadi saya melihat tuh bahkan waktu jenengan waktu pemanasan tangan sampean kalau mukul kayak apa saya tuh lihat Pak. Maaf, jenengan ben ketok nggo wedhuk ya. Ketok nek mukul tangan sampean ngene sadar enggak? Sadar. Digini kan bukan digini loh. Digini kan Pak. Jadi ketika ketowok gitu yo kok gitu Pak. Betul. Loh, aku nek mukul kok ngono. Jadi bukan begini, gini. Diginikan. Enggak tahu kok sampean punya teknik. Enggak ada yang lain enggak sampean. Ya, refleks Pak. Enggak ada. Jadi ingin gedung nobal itu biasanya orang begini ya. Tapi yang banyak ya bukan. Cuma khusus sampean pernah memperlihatkan tapi satu manasan aja. Setelah enggak manasan sama enggak gini. Mainnya sudah diolah dengan tangan terbuka. Itu tak inget-inget itu. Banter itu apa? Nah, ternyata iki dinenekno. Dadi cekok. Cekok gemes ini, cekok ini. Nah, ini tapi ini waktu itu Pak Budi ya. Waktu itu berputar. Jadi waktu itu selalu berjalan. Berjalan dan berputar ya. Sesuai dengan hukum alam. Pak Budi dulu muda, sekarang tua. Pak Budi dulu kuat, sekarang semakin melemah. Tapi itu semua tetap harus kita syukuri karena Allah tetap memberikan rahmatnya itu yang luar biasa yang tidak disadari Pak Budi. Jadi kalau Pak Budi katanya sakit itu Allah tidak benci pada Pak Budi. Allah sayang pada Pak Budi. Kenapa? Pak Budi kalau tidak dikasih sakit, Pak Budi mungkin kurang istirahat. Satu, itu yang paling sederhana. Betul. Sayang, jadi mungkin suruh dekat sama ibu, suruh dekat-dekat anak cucu, tidak kemana-mana. Itu hikmahnya mungkin itu. Jadi dan juga ini pelajaran untuk semuanya. Jadi semua ini hanya semua penyakit ada obatnya, Pak. Dan orang sakit juga langsung sakit, orang sembuh juga tidak langsung sembuh. Semua ada prosesnya. Ya mungkin dulu jenengan tidak sadar bahwa selama kehidupan Pak Budi itu ada proses yang mengakibatkan Pak Budi sakit. Ini mungkin terforsir. Ya maaf Pak. Betul. Maaf, ya. Ini saya buka kartu Pak Budi ya. Betul. Pak Budi ini orang luar biasa, satu saudara, makanya penyakitnya sama. Kenapa begitu? Saya tahu. Nek jari wong-wong, sampean tuh watake kaku. Jari wong-wong lho ya. Nek jariku gak, jenengan tuh idealismenya tinggi. Wis mbuh bedane apa gak ngerti. Nek jariku idealismenya tinggi. Idealisme itu kebenaran. Yang kadang-kadang orang tidak mau menerima. Dan sekarang itu idealisme itu jarang diterima orang, Pak. Dalam hal apapun, dimanapun. Ya, mungkin di kantor, di mana. Orang yang benar kadang-kadang dikatakan salah, Pak. Karena apa? Banyak yang tidak mendukung kebenaran itu. Lah Pak Budi itu orangnya saya tahu. Saya tahu. Pak Budi selama berhubungan dengan saya, selama berkomunikasi, selama bergaul ya, saya tidak pernah menemukan jalan pikiran Pak Budi yang negatif, yang tidak benar. Menurut saya, jalan pikiran Pak Budi, ide dan Pak Budi ini selalu benar dan tidak pernah berseberangan dengan saya. Hanya saja kadang-kadang saya tidak mampu mengikuti. Tapi itu kebenaran. Satu contoh. Jenengan waktu dulu ingin berjuang memperjuangkan voli karena voli yang membesarkan Pak Budi dan satu keluarga. Kita mau bikin event, itu kan ide dari Pak Budi. Tapi gimana? Ya maaf ya, tidak semua orang mendukung. Padahal itu baik. Waktu itu di masyarakat di desa bermunculan lapangan voli, bermunculan anak-anak yang berlatih, bermunculan atlet. Ide sederhana, pertandingan yang hadiahnya hanya sebuah trofi, bukan materi, tapi harga diri, Pak. Nah itu, jadi Pak Budi, ya itu waktu sudah berlalu, yang itu sudah nggak usah dipikir, itu sebagai masa lalu dan itu cerita-cerita yang baik, cerita yang kena diturun nang anak putu. Jadi tidak semua cerita orang bisa diturun anak putu, loh, Pak. Ya. Jadi itu di keluarga Pak Budi saya pikir juga tidak ada masalah, anak semuanya tidak ada masalah. Ya cuman nah, sekarang ini Pak Budi lagi diuji dengan sakit dan sakit ini obatnya sabar dan syukur dan ikhlas, Pak.
Jadi jenengan harus tetap sabar menerima cobaan ini, tetap syukur karena badannya Pak Budi kan masih utuh, kakinya tetap 2, tangannya tetap 2. Iya, Maaf, Pak. jenengan katanya sakit apa Pak katanya? Vertigo. Vertigo ya, vertigo terus mendekati kayak stroke ringan gitu ya. Begitu, bener. Nah, itu nanti yang menyembuhkan Pak Budi sendiri. Jadi selama jenengan masih bisa bersyukur, masih bisa sabar, masih bisa ikhlas dan semangat Pak Budi, semangat. Ini saya ini bawa obat, obatnya cangkem. Ya bener Pak Buan. Saya hanya ingin memberi motivasi Pak Budi. Iya. Karena Pak Budi sudah memberi motivasi saya. Jadi apa yang dilakukan Pak Budi itu sebanyak motivasi. Sampai potongin rambut itu aku taruh Pak Budi pendek. Pak Budi gak disemir, aku juga gak disemir. Iya, wis ngene wis. Iya, Pak Budi sing ngeletan, aku ya sing ngeletan. Pak Budi kata pendek, aku kata pendek. Cuma saya pedan, Pak Budi gak ikut sepeda. Iya, Tapi hari iya. ini, mulai saat ini jenengan harus mulai bersepeda. Bersepeda itu olahraga yang luar biasa yang dianjurkan orang yang berumur di atas 50 tahun. Betul. Nah, jadi yang dianjurkan itu berjalan, berenang dan bersepeda. Tapi pengalaman saya Pak Budi, bersepeda ini punya apa? Punya manfaat yang bervariasi yang bermacam-macam. Jadi sepeda itu bisa untuk berolahraga, sepeda bisa untuk bersilaturahmi kayak saya ini, ya. Bersilaturahmi ke rumah Pak Budi. Bersepeda bisa untuk bekerja. Kerja saya ke kantor harus bersepeda Pak. Saya bersepeda bisa untuk rekreasi. Saya sampai ke Jakarta berekreasi, traveling gitu ya. Bersepeda. Saya sudah lintas provinsi, lintas pulau. Jadi ke Jakarta antar provinsi ya, ke Madura lintas pulau, bahkan ke Bali. Saya sudah ke sana. Jawa Timur sudah saya jelajahi dengan sepeda saya. Jadi insya Allah mungkin sepeda saya nanti kalau udah pensiun malah cita-cita saya mau lintas benua Pak. Saya mau ke Mekah dengan sepeda saya. Alhamdulillah. Cita-cita saya. Alhamdulillah. Iya. Jadi ini banyak orang yang diuji dengan sakit, tapi karena mungkin sabar, karena mungkin semangat, karena ikhlas ya, dan dia berupaya untuk bertahan. Yang diingat-ingat hanya satu Pak, jenengan harus ingat cucu. Jenengan harus ingin ngomong cucu sampai dewasa. Kalau ingin ngomong cucu berarti kan sampean harus sehat. Ingin menyaksikan anak sampean, anak cucu sampean harus sehat. Lah obatnya itu mau sampean harus main sepeda. Nggak usah balapan. Wis pokoknya sampean ya kayak saya ini kalau sepedaan kadang ke rumah teman, ke rumah saudara gitu. Jadi sepeda terserah Pak, sepeda apa saja. Kalau ingin tahu tentang bentuk sepeda bisa ke rumah saya. Saya punya sepeda sekarang ini 27, ini yang ke-27. Ini yang ke-27. Ke-27. Dan harganya nggak ada yang mahal. Ya mungkin di YouTube saya itu ada yang paling murah 125.000. Tapi tak restorasi. Tapi restorasinya saya nggak mahal. Restorasi itu dengan belinya itu maksimal ya Pak ya. Total biaya itu hanya 1,5 juta. Maksimal iku wis sembuaran wis. Nah ini kemarin saya beli sepeda 250.000. Dengan restorasinya itu hanya ongkos sih, hanya habis 700 total. Pedanya enak. Itu peda impor juga. Kebetulan saya yang peda lama-lama itu bukan nemunya peda impor. Jadi peda jenis gunung tapi yang lama. Saya punya 3. Yang semuanya itu impor semua. Tapi yang lain Indonesia ini Wim Cycle. Iya. All Mountain Peak. Iya. Jadi gitu Pak Budi ya. Saya tidak ingin Pak Budi tuanya ini tidak segagah dulu. Jadi bolehlah menurun, tapi derap langkahnya, posturnya jangan sampai bukan Pak Budi. Karena Pak Budi orang yang terbentuk secara fisik dan mental ini mental seorang pejuang itu gagah, satria itu gagah Pak. Jadi kalau saya ingat pesan dosen saya, jadi orang keluarga itu orangnya satria itu apa? Orangnya itu singkatannya begajur katanya. Begajur itu orangnya berani, gagah dan jujur, itu seorang satria. Nah ini wayang itu ono satria keluna-keluna ora ono. Werkudara ya kaya Pak Budi. Berani,
gagah, orangnya pasti gagah. Nek gak gagah gak wani dadi satria, Pak. Soalnya aku wani perang, wani ngomong, wani sembarang. Yang penting apa? Benar yang kebenaran yang diperjuangkan. Jadi seorang satria adalah seorang pejuang. Berani, gagah dan jujur. Satria itu enggak ono sing bermain istilahnya di balik udang ada batu, di balik batu ada enggak ada. Ada pamrih. Enggak ada. Tulus ikhlas. Itu seorang satria. Tapi yang jelas itu pelajaran yang saya dapatkan dari Pak Budi. Jadi Pak Budi tidak merasa memberikan pelajaran, tapi karena saya mencuri ilmu kan tidak apa-apa, ikhlas ya. Ilmunya saya curi ikhlas ya. Ikhlas Pak ya. Alhamdulillah. Ikhlas ya. Iya. Harus ikhlas. Iya, Soalnya sudah saya curi ilmunya. Iya. Ini tadi tak abadikan nih Pak Budi. Oke, friend. Ya, jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Share kalau ini perlu. Ini toko olahragawan sekarang jerene wong tua lagi nandang loro. Sajane ora loro. Cuma diuji kesabarannya, keikhlasannya, dan semangatnya. Tidak boleh patah. Tidak boleh putus asa. Harus semangat Budi. Waras golek beras. Urip golek duit. Oke. Pak Budi ini otot kawat balung besi. Awet sehat, gak mati-mati. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.